Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Revina Oktavianingsih, mahasiswi Universitas Indraprasta PGRI, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial. Nah, pasti kebanyakan dari kalian juga belum tahu kan tentang sejarah kurikulum ini. Nah, sebelumnya pasti masih banyak yang bertanya, kurikulum itu apa sih? Nah, di sini aku mau menjelasin, kurikulum itu adalah perangkat mata pelajaran yang program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberi kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Nah, selanjutnya itu aku mau memaparkan dan menjelaskan sejarah kurikulum di Indonesia ini dari tahun ke tahun. Nah, kurikulum yang pertama itu pada tahun 1947. Itu adalah kurikulum pertama sejak Indonesia merdeka. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda kepentingan nasional. Saat itu mulai ditetapkan Pancasila sebagai asas pendidikan. Kurikulum tahun 1947 ini juga disebut dengan Rancana Pelajaran 1947, namun baru dilaksanakan pada tahun 1950. Nah, karena kurikulum ini lahir di kala Indonesia baru merdeka, maka pendidikan yang diajarkan lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia di Indonesia. Nah, berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Fokus rencana pembelajaran pada tahun 1947 ini tidak menekankan pendidikan pikiran, melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Nah, selanjutnya itu kurikulum ini akan dibentuk lagi pada tahun 1952. Nah, kehadiran kurikulum yang 1952 ini merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum di 1947 dengan merinci setiap mata pelajaran sehingga dinamakan Rencana Pembelajaran Terurai di tahun 1952. Kurikulum ini sudah mengarah kepada suatu sistem pendidikan di Indonesia, seperti setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru hanya mengajar satu mata pelajaran saja. Nah, selanjutnya itu masih ada kurikulum tahun 1964. Nah, kurikulum tahun 1964 ini pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum yang dinamakan Rencana Pendidik 1964. Nah, kurikulum ini bercirikan bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran di pusat pada program Pancawardhana itu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, atau artistik, keprigelan atau keterampilan dan jasmani seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada kurikulum pada tahun 1968. Nah, pada kurikulum tahun 1968 ini adalah kurikulum pertama pada era Orde Baru. Nah, kita tuh ada perubahan Orde Baru bersifat politis dan dimaksudkan untuk menggantikan rencana pendidikan pada tahun 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Nah, kurikulum ini bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Nah, pada tahun kurikulum 1968 ini merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni. Nah, cirinya itu muatan materi pembelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Titik beratnya pada materi apa saja sih yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik sehat dan kuat. Nah, kurikulum selanjutnya itu pada tahun 1975. Pemerintah kemudian menyempurnakan kurikulum yang ada di tahun 1968.
pada tahun 1975, kurikulum ini menekankan pendidik lebih efektif dan efisien. Menurut Mujito, Direktur Pembina TK dan SD Departemen Pendidikan kala itu, kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen atau MBO, Management by Objective. Nah, metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Nah, mungkin Indonesia ini akan terus mengalami perubahan dalam kurikulum. Nah, selanjutnya itu pada kurikulum 1984. Nah, kurikulum ini sepertinya terus berganti dari beberapa tahun kemudian akan terus berkembang dan mengalami perubahan. Nah, pada tahun kurikulum 1984 ini menyusung pendekatan proses keahlian. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut dengan kurikulum 1975 disempurnakan, ya karena kurikulum 1984 ini meneruskan dari 1975. Sepertinya dari kurikulum sebelumnya pun mereka hanya menyempurnakan lebih dari, pokoknya terus menerus menyempurnakan kurikulum tersebut. Nah, posisi siswa juga ditempatkan sebagai subjek belajar, yaitu dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, terus mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut dengan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Nah, selanjutnya itu ada kurikulum di tahun 1994. Nah, pada tahun 1994 ini pemerintah memperbarui kurikulum sebagai upaya memandukan kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984 ini. Namun, perpaduan antara tujuan dan proses nampaknya belum berhasil. Nah, akibatnya banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal seperti bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lainnya. Nah, terbentuknya lah di kurikulum 2004 ini. Nah, pada tahun 2004 ini diluncurkan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK sebagai pengganti kurikulum di tahun 1994 itu. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi yang harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi, indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi dan pengembangan pembelajaran tersebut. Nah, KBK itu mempunyai ciri-ciri menekankan pada tercapainya kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Nah, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Kegiatan belajar menggunakan pendekatan dan metode bervariasi. Sumber belajarnya itu bukan hanya dari guru, tetapi sumber belajarnya juga dari yang lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Nah, mungkin menurut pemerintah atau pengurus kurikulum 2004 ini masih kurang efektif mungkin ya. Nah, makanya digantilah dengan kurikulum 2006. Nah, pada kurikulum ini hampir mirip dengan kurikulum 2004 sih sebenarnya. Perbedaannya menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunan, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan di Indonesia. Pada kurikulum 2006 ini pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan nilai sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat. Nah, kurikulum ini juga dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Pasti udah gak asing untuk kalian. Apa itu KTSP? Nah, KTSP itu selanjutnya diganti dengan kurikulum 2013 atau kita sebut dengan Kurtilas. Nah, kurikulum
Kurikulum ini adalah pengganti kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku di dalam kurikulum 2013. Terutama dalam materi pembelajaran tersebut, materi yang dirampingkan dan materi ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Kurikulum 2013 itu hingga saat ini masih berlaku dan diterapkan di sekolah-sekolah. Tapi untuk tahun ajaran baru ini, mungkin dari tahun kemarin sudah banyak sekolah-sekolah yang sudah menggunakan kurikulum merdeka, tapi belum semuanya yang menggunakan kurikulum merdeka. Hanya baru beberapa sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka ini. Untuk lebih jelasnya lagi tentang kurikulum merdeka atau kurikulum 2022 itu, ia memiliki metode pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Para pelajar atau para siswa dapat memilih pelajaran apa saja yang ia inginkan sesuai dengan passion yang dimilikinya. Nah, secara umum, kurikulum merdeka merupakan kurikulum pelajaran intrakurikuler yang beragam. Karena beberapa sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka ini merasa lebih baik dan merasa lebih efisien untuk digunakan pada tahun ajaran sekarang ini. Nah, selanjutnya itu tentang penting gak sih kurikulum itu? Pasti banyak yang bertanya-tanya dari kalian. Emangnya sepenting apa sih kurikulum? Kurikulum emangnya penting ya? Nah, menurut saya kurikulum itu sangat penting. Dengan adanya kurikulum, kamu bisa mengetahui kemana saja tujuan sebuah pendidikan dijalankan. Nah, singkatnya, pada lingkup sekolah, kamu mengetahui kemana arah pembelajaran yang akan kamu terima di sekolah tersebut. Karena itu, kurikulum hukumnya wajib dan di setiap institusi pendidikan. Seperti itu. Nah, dengan adanya kurikulum juga, maka guru maupun siswa memiliki arah pedoman untuk melakukan kegiatan pendidikan. Seperti itu sih menurut saya. Mungkin dari kalian ada yang berpendapat lain, silahkan diutarakan ya. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat ilmunya. Dan sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau salah dalam penyampaian. Kita sama-sama belajar semuanya di sini. Jika ada salah, tolong diberitahu, tolong dikoreksi. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.